Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Hadirin hadirat Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, belum tampil. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur kepada Allah SWT pada pagi hari ini kita masih kesehatan SWT untuk kita hadir di majelis ini. Di tengah-tengah saudara kita sedang mendapatkan ujian dan cobaan, terutama berita yang disampaikan oleh Bapak Haji Tibian tadi bahwasanya hari ini Amerika sudah mulai ngebom Yaman. Amerika dan Inggris. Jadi karena kemarin unjuk rasa membela Palestina dan juga sekaligus menyuarakan bahwasanya Yaman jadi target dari Amerika dan Inggris, dan sekarang terlaksana, sehingga Rusia pun tidak tinggal diam, siap untuk menghadang serangan-serangan itu. Makanya siap-siap perang dunia ketiga sudah mulai dibuka pintunya, dibuka kerannya. Maka yang belum latihan sekarang cepat latihan. Latihan ngapain? Latihan perang-perangan. Insya Allah sudah banyak tembakan-tembakan Pasar Gembrong. Baik, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah Muhammad SAW, yang kita berkhutbah kepada beliau, kita melihat bagaimana perjuangan beliau menggunakan agama Allah SWT, yang kita akan singgung dalam kasus yang terjadi pada bulan Rajab seperti ini. Untuk itu mari kita awali dengan baca Al-Fatihah. Kita doakan semoga saudara kita yang sedang musibah diserang oleh orang kafir ini, Allah berikan kesabaran, kekuatan, sekaligus kita berdoa semoga ini ajang sebagai persatuan Islam nanti, terutama untuk Arab, untuk bersatu, sehingga yang terjadi pada perang salib beberapa ratus tahun yang lalu. Ala hadhihi niyyah bini salamah wal afiyah wal quwwah wa nasr minallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik jamaah rahimakumullah, pagi ini tema kita masalah al-hawadis al-uzma fi syahri Rajab al-Mu'azzam. Itu kejadian-kejadian besar yang terjadi pada bulan Rajab, di mana kita tahu bahwasanya bulan Rajab termasuk salah satu min ashhuril hurum. Jadi 4 bulan Allah muliakan, Allah sucikan sehingga menjadi bulan haram. Allah sucikan pada kita semua sebagai umatnya. Nah, maka sebagai pelajaran berharga akan kejadian-kejadian tersebut, terutama di bulan Rajab ini. Kita sadar bahwasanya setiap waktu itu ada keistimewaannya. Maka wajar ketika Rasulullah SAW mengatakan afdalul ayyam ayyamun nahri wal qarri. Sebaik-baik hari, hari penyembelihan hewan kurban di hari raya kurban dan hari raya tasyrik pertama. Itu adalah sebaik-baik waktu. Ada sebaik-baik ibadah sholat di awali waktiha. Jadi semuanya berhubungan masalah peredaran waktu. Makanya kitalah mestinya sebagai seorang mukmin, seorang muslim yang sadar tentang pentingnya peredaran waktu itu. Kenapa demikian? Karena tujuan untuk kita menguji diri kita sejauh mana concern kita pada waktu ini. Makanya kita katakan likulli amalin waktun walikulli waktin amalun. Setiap amal ada waktunya, setiap waktu ada amal. Berarti kalau kita mengerjakan sesuatu, lihat dulu aturan waktunya. Karena sebagai satu bentuk keseriusan menyikapi masa kini, yang pernah kita bahas pada beberapa pertemuan yang lalu.
Karena setiap umat Islam ini amaliyahnya, perbuatannya syarat dengan kadar waktu itu ada waktu masa lalu, ada masa kini, ada yang masa yang akan datang. Masa lalu dengan kenangan, kalau baik jadikan batu loncatan, kalau buruk jadi sarana bertobat. Masa kini syarat dengan keseriusan. Jangan kita mengabaikan waktu begitu saja. Kenapa pepatah Arab mengatakan la tuakhir amalaka ilal ghad ma taqdiru antab alahul yaum. Jangan kalian mengakhirkan perbuatan sampai hari esok selama kalian mampu kerjakan hari ini. Kenapa? Hari ini adalah hari yang syarat dan keseriusan kita dalam ibadah pada Allah. Kemudian hari esok sebagai harapan. Kita berdoa berharap pada Allah SWT. Makanya hari esok bersifat gaib. Bagi kita umat Muhammad, hari esok bersifat gaib. Bagi Nabi Muhammad, fakta. Kenapa? Karena Allah tunjukkan tentang kenyataan hari esok pada Rasulullah SAW. Maka beliau tahu siapa saja yang akan menjadi penghuni surga dan siapa yang akan menjadi penghuni neraka. Tapi beliau tidak rinci satu-satu. Apakah Masjid Al-Iman semuanya di surga nanti? Amin. Amin gimana? Kita nggak tahu, tapi kita berharap. Makanya hari esok harapan-harapan semuanya. Gantungkan cita-citamu di setinggi bintang di langit. Tapi ingat, kaki kalian mesti berpijak di bumi Masjid Al-Iman ini. Nah itulah artinya kita coba memahami tentang bagaimana Al-Habs Al-Uzma fi Syahri Rajab Al-Mu'azzam. Halang. Kelihatan nggak itu? Anggap aja kelihatan. Jadi saya bacakan kalau nggak kelihatan. Karena ngerjain itu tadi malam jam 10:30 sampai jam 12. Bingung saya mau nyampein apa, udah kebanyakan di Aliman materinya. Ya, jadi saya katakan berbicara masalah bagaimana keutamaan bulan Rajab ini. Di antaranya kejadian yang penting. Ini tentang makna Rajab dan keistimewaannya dari bulan-bulan yang lain. Sengaja saya ambil dari bahasa Arabnya biar saya ngambil dari sumbernya, bukan ngarang sendiri. Dikatakan Syahrul Rajab minal ashhuril hurum. Bulan Rajab salah satu bulan yang Allah muliakan. Wa kalimatu Rajab ja'at minar rujub bimakna at-ta'zim. Jadi Rajab kata-kata rujub dalam bahasa Arab yang maknanya at-ta'zim. Apa ta'zim? Yang diagungkan, yang mulia. Kemudian allati yuharrimu fiha al-qital, di mana ciri kemuliaan Rajab itu diharamkannya peperangan pada bulan Rajab. Tetapi sekarang Amerika Inggris ngebom ngajakin perang. Kata Allah dalam Al-Surah At-Taubah dikatakan waqatilul musyrikina kafa kama yuqatilunakum kafa. Kalau kita diserang jangan diam saja, harus diserang balik. Insya Allah nanti akan menjadi penyebab bersatunya orang Arab, umat Arab ini, dan akan menjadi kejadian perang salib yang tahun beberapa ratus tahun yang lalu. Nanti kita dibahas kesimpulan. Wadhalika amrun kana muta'arifan masyhuran. Jadi setelah perkara yang sudah populer dalam umat Islam ini munzu ahdin ba'id, sejak masa yang begitu lama. Kenapa demikian? Karena Allah katakan dalam firman-Nya, inna iddatas syuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Jadi ketetapan Rajab sebagai bulan mulia, bulan yang agung Allah muliakan, itu sudah ada sejak Allah ciptakan langit dan bumi. Berarti sudah begitu lama. Makanya istilah Rajab ini akan banyak dikenang dalam kehidupan umat Islam, kemuliaannya. Dan tergantung dalam Al-Quran, At-Taubah 36 tadi. Wa yusamma syahrul Rajab, Rajab al-Farad. Kenapa demikian? Karena dikatakan wadali kali anhumun faridun anisyuhur as-salas al-baqiyah minal ashuril hurum al-arba'ah. Kenapa Rajab dikenal bulan Rajab yang tersendiri, yang terpisah? Karena urutannya terpisah dari 3 bulan yang lain. Kalau 3 urut dari mulai Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram, Rajab mingser sendiri. Paham mingser? Ya pokoknya pindah sendiri, tidak sejalan atau tidak sejajar dengan.
Wa innama udifa asyahru ila mudhar. Begitu pula bulan Rajab dengan bulan Rajab mudhar. Kenapa mudhar? Waqad jafi badil hadis Rajab mudhar allazi baina Jumada wa Sya'ban. Kenapa demikian? Kan wa innama udifa asyahru mudhar di anna qabilati mudhar kana tu'azimu hadzal syahr wa tasunu hurmatahu. Karena rupanya ada kabilah Mudar di Madinah itu yang senantiasa sangat mengagungkan bulan Rajab ini sehingga mereka mengkhususkan penghormatannya. Pokoknya di bulan Rajab nggak boleh ada apa-apa, kejadian apapun, nggak boleh serangan-serangan macam-macam. Maka dikatakan wazukirahu sama niata asra isman. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan nama Rajab ada 18 nama. Saking mulianya. Makanya gitu, kita kalau punya nama dan mulia, orang nyebutnya macam-macam. Kenapa? Karena orang mengistilah kita dengan sebutan-sebutan kemuliaan itu. Ada maunya orang sebutnya sebagai orang yang dermawan, kena rajin menafkahkan hartanya. Dikatakan orang yang baik-baik, karena dia baik pada orang lain. Orang yang rajin beribadah. Padahal namanya satu. Tapi sebutannya, itu banyak. Karena sifat itu melekat pada individu cara beragam. Ini yang terjadi di bulan Rajab. Ulama mengatakan punya nama Rajab itu disebutkan 18 macam namanya. Min ashuriha yang paling masyhur dari 18 adalah pertama al-asom. Yaitu bulan yang bisu, bulan yang sunyi, sepi. Kenapa dikatakan li adami sima qaqatis silah fihi? Karena tidak terdengar suara benturan senjata pada saat itu. Karena kan dulu perang dengan apa? Dengan pedang, jadi suaranya. Kalau sekarang dengan bom, nggak kedengeran suara bom. Kenapa? Pada kempes semuanya bomnya. Ini bulan Sabat dengan al-asom. Bahkan wal asom itu al-insibabur rahmah fihi, bulan yang penuh dengan anugerah. Kenapa? Allah limpahkan anugerah rahmatnya pada bulan Rajab ini. Makanya kita hidup bulan Rajab, kita bersyukur. Kan kita di doanya, apa doanya kita baca bulan Rajab? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kita minta keberkahan di bulan Rajab ini dan bulan Sya'ban ke depan. Dan kita mohon agar sampaikan umur kita di bulan Ramadan. 3 bulan dalam rangka kita menyongsong kemuliaan Ramadan nanti. Makanya terasa tidak lama lagi Ramadan akan depan mata kita. Bahkan saya sudah lebih dari 10 jadwal Ramadan sudah masuk. Jadi sudah 10 masjid yang memberikan jadwal untuk kegiatan Ramadan. Padahal masih 2 bulan. 2 bulan lagi. Siap-siap Ramadan. Apa persiapan kita? Persiapan kita apa? Menyongsong kemuliaan Ramadan sebagai bulan pestanya umat Islam dengan pahala yang Allah janjikan pada kita semuanya. Kemudian dikatakan juga wa munsilul asinna, dan juga bulan Rajab dengan bulan pelepasan mata tombak atau mata panah. Jadi matanya itu dilepaskan di bulan Rajab itu. Maka dikatakan oleh Bukhari, dikatakan kamu dengar Bukhari, fa idza dakhala syahrul Rajab qulna, kami berkata munsilul asinna. Jadi pelepasan mata tombak itu. Falam nada romhan fihi hadida. Kami tidak pernah meninggalkan mata panah dengan matanya dari besi. Jadi semuanya tanpa besi. Dicopot semua besi-besinya itu. Kenapa? Sebagai tanda adalah perdamaian. Jangan melukai orang. Karena prinsipnya kata Allah, fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kita zalimi diri kita pada bulan Rajab itu. Makanya bulan Rajab yang tadinya musuhan berdamai. Ibu-ibu yang tadinya kurang uang belanjanya minta ditambahin uang belanjanya. Bulan Rajab biar damai. Kan kalau ibu begitu, walaupun lagi marah ditambahin uang belanja, damai Bu ya. Bu, ya, awalnya uang belanja cuma 500 ditambah 1,5 juta. Damai? Alhamdulillah damai. Maka dikatakan ini falam nada romhan fihi hadida wala sahman fi hadidah, dan juga tidak ada anak panah ataupun tombak yang ada ujungnya illa naza'nahu fa'alqainahu. Kami lepas, kami potong, kami buang. Kenapa?
tanda hari yang syarat dengan ketenangan dan kedamaian. Alhamdulillah sudah terasa damai kita di bulan Rajab. Tenang. Walaupun ketenangan itu bukan berarti kebahagiaan. Karena orang hidup bahagia tidak mesti tenang. Bahkan ada kata-kata di balik air yang tenang ada bahaya. Maka jangan terlena ketenangan. Justru ketika hidup itu fluktuatif, itu akan membuat orang lagi semangat hidupnya itu. Kadang di atas, kadang di bawah, kadang ribut, kadang damai, kadang ribut, ribut lagi. Ambillah kehidupan. Maka dalam hal ini kita katakan bagaimana kita memaknai Rajab ini dengan segala keistimewaan dan maknanya. Nah, apa kejadian yang penting di bulan Rajab ini? Saya bagi dua sisi. Ada kejadian bersifat individual. Yang individual yang bersifatnya sangat penting bagi kita sebagai umat Islam ini. Pertama, hamilnya Aminah binti Wahab. Siapa itu? Yaitu ibunda Rasulullah SAW mulai hamil di bulan Rajab. Kok tahu? Karena kita punya namanya sejarah diputar mundur sejarah itu. Ketika beliau lahir di bulan Rabiul Awal, maka mundur 9 bulan ke belakang. Oh, berarti mulai hamilnya bulan Rajab. Ini kita katakan salah satu keistimewaan. Berarti disitulah mulai tanda-tanda cahaya yang turunkan pada dunia ini. Kenapa demikian? Karena ketika Abdullah bin Abdul Muthalib masih hidup, sebagai seorang pemuda, sebagai perjaka ting-ting, itu senantiasa digila-gilain sama para wanita. Dianggap gila, bukan? Jadi wanita tergila-gila. Jadi kalau pada Bani Israel ada kisah Majnun Laila, bukan Laila Majnun. Kalau Laila itu Majnunah, tapi Majnun Laila artinya laki-laki itu Amrul Qais yang tergila dengan Laila. Kenapa? Dia tidak boleh menikah dengan Laila karena lain status sosialnya. Laila anak bangsawan, sementara Amrul Qais orang masyarakat jelata. Tapi dengan Laila, akhirnya apa? Setiap hari muterin rumahnya terus. Kayak orang ronda, teriak-teriak nama Laila, Laila. Maka disebut dengan Majnun Laila. Nah, kemudian di sini kita katakan ada wanita namanya Zainab pada masa itu yang tergila-gila dengan Abdullah. Dia ingin bisa menikah dengan Abdullah. Kenapa? Ketika ditanya, setelah Abdullah menikah dengan Aminah, kata Zainab, sekarang cahaya pada Allah sudah tidak ada lagi. Rupanya cahaya pada Abdullah itu adalah sebagai benih calon janin Rasulullah dari Abdullah. Jadi cahaya itulah yang muncul sejak bulan Rajab masuk ke rahim seorang Aminah binti Wahab. Jadi apa kemuliaannya? Karena Rasul mulai dikandung oleh ibunya saat itu. Ini yang pertama. Ini sifatnya individual, artinya kita nggak bisa nularin, nggak bisa nyontoh. Yang kedua, lahirnya Ali bin Abi Thalib, di mana beliau sebagai tokoh remaja yang mendukung dakwah Rasulullah sejak kecil. Ini kenapa demikian? Karena Ali radhiyallahu an memang sudah Allah cipta demikian rupa, disetting oleh Allah Taala untuk menjadi penopang dakwah Rasul dan mengemban kekuatan untuk bertanding kepada lawan-lawan. Makanya julukannya Ali bin Abi Thalib Al-Ghalib. Kenapa Ghalib? Karena selalu menang ketika duel. Karena tradisi orang dulu kalau perang itu duel dulu. Jadi kalau kita sekarang kompor-komporan dulu, main kata-kataan, biar nafsunya muncul, terjadi peperangan. Nah sekarang pun begitu. Jadi antara Yaman dengan Amerika Inggris main kata-kataan dulu. Kata Yaman apa? Coba-coba dulu lewat Laut Merah, gua semprot. Amerika nggak mau. Kenapa? Dia sudah siapkan persenjataan, rudal dibawa untuk membantu Israel. Ternyata apa? Tenggelam di lautan. Maka tersinggung dan akhirnya diancam. Ternyata bukan ancaman, sekarang nggak tindakan. Nah, makanya dalam ini inilah persiapan. Makanya di balik itu ada hikmahnya nanti. Apa hikmahnya? Arab bersatu, maka Arab akan menjadi pemimpin dunia ini. Amerika akan lenyap, Inggris akan lenyap, Prancis akan lenyap ketika mereka bersatu dengan Israel, karena Israel akan lenyap ketika.
Siap? Jadi pemimpin dua siap? Nah, makanya harus baik-baik milih pemimpin biar nggak salah. Ini maksudnya ya. Nah, kemudian yang ketiga, Isra Mi'raj Rasul terjadi pada bulan Rajab. Walaupun perselisihan dalam sejarah itu ada yang bilang tanggal 27, 24, silakan saja. Karena sejarah itu tergantung siapa yang meriwayatkan. Intinya bulan Rajab terjadi. Dan kita tahu bahwasanya dengan Isra Mi'raj ini sebagai hiburan bagi Rasulullah. Kenapa hiburan? Karena Rasulullah SAW awalnya diuji oleh Allah Ta'ala dengan kematian dua penopang dakwah. Pertama kematian Khadijah sebagai support materi. Yang kedua meninggalnya atau wafatnya Abu Thalib sebagai support keamanan. Dan tradisi Arab terjadi saat itu. Ketika di antara keluarga mereka meninggal, maka para sepupu, paman suka datang nemenin sahibul musibah. Di antara Rasulullah SAW nginep di rumah Ummu Hani. Didampingi oleh dua pamannya, Ja'far dan Hamzah bin Abdul Muthalib. Di antara Rasul itu atau Rasul diapit dengan dua pamannya, tiba-tiba kata Ummu Hani, aku melihat atap rumahku bolong. Rupanya apa? Rasulullah dijemput oleh guru besarnya. Siapa itu? Jibril. Kenapa harus bongkar atap? Karena yang dijemput makhluk yang berjasad. Sana Jibril saja nggak perlu jebol atap. Kenapa? Makhluk gaib. Karena Rasul, maka Rasul diangkat jasadnya juga. Dari situ dibawa ke sumur Zam-Zam. Makanya kisah ini jelaskan sebagai tanda bahwasanya di Masjid Nabawi, Masjid Haram itu ada tahun lalu itu masih ada tiang yang itu sebagai tanda rumahnya Ummu Hani. Jaraknya dari tiang tersebut ke sumur Zam-Zam kurang lebih 75 meter. Ternyata kemarin November saya berangkat umrah sudah tidak ada lagi tiang tersebut. Kenapa? Ini tadi kita katakan Saudi sekarang diambang kebingungan. Kenapa bingung? Karena dia bingung antara ingin menggagas negaranya sebagai negara metropolitan, sehingga harus kerja dengan orang-orang Barat, orang Israel membangun negara tersebut, atau memilih tentang status sebagai negara Islam yang menjadi contoh bagi negara Islam yang lainnya. Makanya sekarang situs-situs sejarah umat Islam, perjuangan Nabi Muhammad sudah mulai hilang sirna di sana. Termasuk tadi sejarah perjuangan Rasulullah, tempat kejadian pada Rasulullah, termasuk Isra Mi'raj Rasul dari rumah Ummu Hani sudah hilang tanda itu. Di Madinah pun begitu, di Masjid Nabawi. Padahal pada tahun sebelumnya masih ada yang namanya Taman Sakifah Bani Sa'idah. Itu monumen tentang terpilihnya Abu Bakar tentang jadi khalifah di situ. Bulan November kemarin dibongkar, diratakan semua. Nah, ini kita katakan disinilah kondisinya umat Islam. Makanya mudah-mudahan dengan bersatunya orang-orang Arab ini, Islam mencapai izahnya, menjadi polisi dunia, jadi penguasa dunia dan guru dunia. Amin. Jadi Isra Mi'raj itulah merupakan tanda hiburan bagi Rasul. Begitulah sebagai penerima amanat perintah sholat. Karena dengan sholat itu, umat Islam punya jalur komunikasi Allah SWT untuk dialog pada Allah SWT. Kita nggak bahas masalah itu, kita bahas pada masalah yang sosial. Apa yang sosialnya? Yang pertama, perang Tabuk terjadi pada bulan Rajab tahun ke-9 Hijriah. Di mana pada perang Tabuk itu terjadi musim panas, musim paceklik. Maka dikatakan sebagai perang Al-Usroh. Bukan Usroh, tapi Al-Usroh, pakai ain. Itu perang dalam kondisi kesulitan. Umat Islam sedang sulit kondisi saat itu. Kenapa sulit? Karena sudah musim panas, paceklik, habis semua makanan dan harta itu. Tetapi Rasulullah SAW memerintahkan sahabatnya untuk menginfakkan sebagian hartanya. Enggak tanggung-tanggung, Abu Bakar menginfakkan 100% hartanya itu. Coba kalau kita lagi kondisi paceklik diminta infak berapa persen? Alhamdulillah. Dan perang Tabuk ini perang yang besar. Kenapa? Karena ijtihad Rasulullah SAW untuk memerintahkan umat Islam menyongsong terhadap serangan orang-orang Romawi ke Madinah. Maka Rasul utuslah 30.000 pasukan dari Madinah dipimpin oleh Zaid bin Harisah. Kita tahu Zaid bin Harisah siapa?
mantan budak Rasul yang menjadi anak angkat Rasul. Coba, Rasulullah SAW mengangkat dia sebagai pemimpin. Memimpin peperangan dengan pasukan 30.000. Sementara pasukan Romawi jumlahnya 40.000 orang, lengkap dengan persenjataan. Karena satu Romawi menjadi negara adidaya kayak Amerika sekarang. Tapi bagaimana Rasulullah dan strateginya tidak takut. Makanya wajar saja kalau orang Yaman tidak dengan serangan Amerika. Kenapa? Karena sudah mendapat doa dari Rasulullah. Apa doa Rasulullah? Allahumma barik lana fi Samina, Allah barik lana fi Yamanina. Doa Rasulullah untuk dua negara. Makanya kita tidak boleh ketinggalan. Justru ini ajang kita untuk memulai kiprah kita bagaimana mendapat kemuliaan dengan perjuangan umat Islam. Saya berjuang lewat mana? Nanti kita lihat lewatnya nih, ada jalanan. Itu yang terkait dengan perang Tabuk, kita jelaskan dari kasusnya. Kemudian yang kedua, kembalinya Masjidil Aqsa ke tangan umat Islam dengan perjuangan Saladin Ayyubi pada bulan Rajab tahun 583 Hijriah. Makanya kita berharap ini bulan Rajab. Mudah-mudahan Hamas dengan pasukan yang lainnya mampu mengembalikan Masjidil Aqsa milik umat Islam. Kenapa? Israel nyingkir. Israel binasa, hancur. Kenapa? Karena kekuatan mereka sudah mulai porak-poranda. Ini zaman dulu. Maka kita lihat apa pelajaran kita ambil dari sini semuanya. Yang pertama, pelajaran dari perang Tabuk. Apa yang pertama? Allah jadikan sebagai sebab turunnya surat At-Taubah ayat 117. Kata Allah apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansor alladzina tabau fi sa'atil usrah min ba'di ma kada yadigu qulubu fariqin minhum summa taba 'alaihim innahu bihim raufur rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah telah menerima tobatnya Nabi Muhammad, orang-orang Ansar Muhajirin, mereka yang ingin melakukan tindakan menyerang atau menghadang serangan Romawi. Padahal dalam kondisi paceklik. Maka wajar saja banyak orang-orang munafik yang menentangnya. Bahkan Nabi difitnah sebagai pemberi kebijakan yang tidak populer. Kenapa? Orang lagi kesulitan ngajak perang. Padahal perang itu merupakan suatu keniscayaan hidup. Makanya kita katakan memang perang itu syarat dengan pengorbanan perjuangan. Nggak bisa perang mencari ketenangan. Hidup kita juga berperang. Bahkan kata Allah apa? Kita punya musuh abadi di dunia. Siapa itu? Syaiton. Itu musuh abadi kita. Innahu lakum aduun mubin. Musuh yang nyata setan itu. Makanya kadang-kadang kalau kita ingin hidup tenang, tidak mau perang, diikuti sama setan dan ngikut gaya mereka. Makanya muncullah kata-kata fitnah dan macam-macam. Kok umat Islam ngajakin perang mulu? Bukan perang, kita menentang serangan mereka. Karena kata apa? Udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulim. Allah mengizinkan kita untuk membalas terhadap serangan kalau kita terzalimi. Sekarang umat Islam dizalimi. Lihat bagaimana kondisi saudara kita di Palestina. Anak-anak, para kaum wanita, ibu-ibu, nenek-nenek, sebagainya. Mereka ditawan bahkan dikubur hidup-hidup. Sudah puluhan ribu. Kok kita umat Islam pada diam saja. Merasa udahlah urusan mereka ini. Itu begitu. Kenapa? Ini ujian dalam kita menyikapi kondisi kehidupan dunia ini. Makanya Allah SWT, Allah ampuni, Allah terima taubat mereka. Kenapa? Karena ini merupakan ujian dari Allah SWT. Karena dikatakan fi sa'atil usrah, pada saat paceklik, pada saat musim kesusahan itu. Mimbadi maka ada yajigu qulubu fariqin minhum. Setelah nyaris gitu ya, iman orang-orang mukmin luntur satu. Bayangkan coba, sudah begitu Rasul minta untuk menapaki perang tersebut. Makanya yang namanya perang butuh dana. Butuh dana enggak? Butuh dana. Makanya jangan pelit-pelit ngeluarin dana untuk menopang peperangan. Ya. Baik itu perangnya perang kekuasaan, perang apa lagi?
perang meningkatkan kualitas kebenaran, termasuk perang membela agama, perlu dana. Kenapa demikian? Karena orang yang menginfakkan hartanya sebelum terjadi peperangan itu lebih besar dibanding setelah dia mendapat kemenangan. Kenapa? Karena dengan perjuangan dan keyakinan hati yang mereka miliki itu. Ini kita katakan bagaimana Allah turunkan surat ini untuk memberikan penjelasan terhadap kebijakan Rasulullah, memerintahkan sahabat untuk bersiap-siap menyongsong serangan kaum Romawi yang begitu besar. Yang kedua, kondisi paceklik harus melaksanakan peperangan besar sehingga harus berkorban dengan pengorbanan yang besar pula. Ujian keimanan begitu besar. Orang kalau uangnya banyak, kaya, diminta uang 1 miliar, nggak berasa. Karena uangnya triliunan. Apalagi disiapkan dananya hampir 380 triliun. Katanya gitu ya. Diminta 1 miliar, nggak berasa. Disebarin di jalanan, dipungut lagi sama ajudannya. Nah, artinya apa? Ini merupakan bagaimana cara kita menyikapi dana begitu besar ketika diminta itu nggak berasa. Tapi yang masalah orang punya 500.000, diminta infak 450.000, nah baru berasa. Gitu ya. Berasa nggak? Berasa. Pengen masang bendera nggak ada duit, berasa. Itulah perjuangan, perlu dengan pengorbanan. Karena ini tujuannya perang besar, maka pengodalannya harus besar juga. Yang ketiga, setiap perintah yang besar dan berisiko besar pasti ada penggembosan yang besar pula. Dalam hal ini tindakan orang munafik yang menyalahkan kebijakan Rasulullah SAW dalam kebijakan peperangan itu. Jadi kalau bahasa kita, ngapain sih pakai rame-rame bikin serangan-serangan itu? Udah tenang aja di Madinah. Itu namanya orang hidup yang merasa nyaman di zona atau tenang di zona nyaman, itu akan menjadikan sebuah bencana bagi dia. Kenapa? Karena hidup syarat dengan ujian-ujian, syarat dengan cobaan-cobaan. Kalau nggak percaya, jangan dicoba. Kenapa? Nanti sudah jatuh, sulit naik lagi, sulit bangun lagi. Dan kemudian ujian keimanan untuk tulus berkorban sehingga melahirkan infak Abu Bakar 100% dari hartanya. Pertanyaannya, gimana cara infak 100% itu? Saya selalu menggambarkan, para sahabat Nabi biasanya mereka mentradisikan, kalau berinfak itu minimal 50%. Atau rata-rata 50%. Maksudnya apa? Dari biaya kehidupan hari itu. Maka saya contohkan logikanya begini. Kalau bapak ibu yang dalam rumah tangga, ibu-ibu yang tahu, kalau sehari butuh uang berapa Bu untuk nafkah sehari penuh? Ibu-ibu yang tahu, bapak nggak tahu. Berapa Bu? 150 atau 200? Rata-rata 200. Rata-rata, ini pukul rata aja. Berarti karena dia harus berinfak 50%, oleh karena saat itu dia harus punya uang 300.000. Yang 200 untuk belanjanya hidup sehari itu, yang 100 untuk infaknya. Bisa Bu? Bisa Bu? Tolong bagian ekonomi dicatat. Wah, tertiang. Tuh ibu-ibu udah siap untuk infak 50%. Begitu kenapa? Karena sahabat. Ternyata ini Rasulullah SAW ketika memerintahkan mereka untuk berinfak demikian rupa, Abu Bakar datang dengan 100%. Artinya apa? Penghasilan itu dikorbankan untuk berinfak di jalan Allah. Makanya kita dalam hal ini kalau kita yakin akan ada penggantinya lagi, Allah akan berikan kemudahan-kemudahan. Kenapa? Keyakinan hati kita itu Allah akan berikan kemudahan pada kita semuanya. Nah, kemudian terjadi dengan perang salib di bulan Rajab juga. Perang ini terjadi hampir 200 tahun lamanya. Karena itu berseri sampai ada seri ke-9 perang salib itu. Baik namanya perang Ifrinji, artinya perang Eropa, perang asing, yang intinya perang antar agama. Maka kekinian disebut dengan perang salib. Maka pada tahun 583 Hijriah, Salahuddin Al-Ayyubi itu dengan pasukannya mampu menundukkan kekuatan salib dan mengambil kembali kekuatan Aqsa sebagai milik umat Islam. Karena mengambil kembali, karena hakikatnya Aqsa milik siapa? Umat Islam. Lihat bagaimana ketika Ibrahim minta pada Allah,
Ibrahim berhasil menggapai satu nilai dari Allah SWT sebagai hadiah memimpin di dunia, maka Ibrahim mengatakan, qala wa min dzurriyyati. Ya Allah, berikan juga untuk generasi penerusku. Bukan dengan cara mengubah undang-undang. Kayak Nabi Ibrahim gitu ya. Jadi meminta kepada Allah agar kepada generasi penerusnya. Tapi tidak melanggar aturan. Maka Allah katakan apa? Qala la yanalu ahdiz zalimi. Kata Allah, tidak berhak mengambil pimpinan mereka-mereka yang zalim terhadap ajaran agamanya. Yang zalim terhadap ajaran aturan undang-undangnya. Enggak berhak gitu ya. Kan jelas-jelas kan Al-Quran sudah datang. Kenapa kita langgar? Karena kita terlalu emosi dan hawa nafsu itu. Makanya dalam kita Ibrahim minta untuk generasi berikutnya. Maka Allah memberikan pembatasan. Kata Allah, tidak berhak menjadi pemimpin di dunia ini mereka yang zalim untuk ajaran agama. Pertanyaannya, dari 3 agama samawi yang ada, Yahudi sebagai senior, Nasrani yang tengah-tengah, Islam sebagai agama pamungkas, mana yang zalim untuk ajaran agamanya? Yahudi, Nasrani, Islam hingga zalim. Kenapa? Karena kitab sucinya tidak pernah berubah. Jadi sebagai ciri khas ajaran agama itu benar, lihat kitab sucinya itu. Maka saya kalau ngajar pendidikan agama itu pada mahasiswa, jadi kita untuk membuat macam apa namanya kesadaran mereka untuk kembali pada agama yang benar itu, kita suruh membuktikan kitab sucinya dalam kebenaran itu. Nggak ada yang mereka bisa tentukan. Hanya Islam saja. Kata Allah apa? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami ilmu Al-Quran, kami akan menjaga kemurnian Al-Quran. Alhamdulillah di antara kita umat Islam banyak yang hafal Al-Quran. 30 juz, bukan hanya juz 30 gitu ya. Lihat perang salib ini terjadi. Allah tentukan demikian rupa. Soleh Ayyubi mau mengembalikan Aqsa pada umat Islam. Makanya kita berharap. Maka dikatakan bahkan selama abad ke-19 akhir, perang salib digunakan oleh beberapa sejarawan Yahudi untuk mendukung gerakan-gerakan Zionis. Maka sekarang ketika Zionis berkuasa di dunia, mereka jadikan alat. Gimana caranya? Mereka coba padamkan semangat beragama. Maka ketika ada umat Islam, menjalankan agama Islam dengan sebenarnya, dianggap teroris, dianggap radikal, dianggap ekstremis. Padahal mereka menjalankan syariat agamanya. Tapi giliran mereka membunuh manusia tanpa perhitungan genosida, mereka merasa aman-aman. Dan konon hari ini kemarin itu di PBB baru mulai ada persidangan tentang genosida itu. Itu pun Afrika Selatan dituduh memihak kepada Hamas katanya. Coba. Wah, dunia. Kenapa? Karena ketika orang itu berkuasa, biasanya sifat-sifat kezaliman akan muncul di situ. Makanya berlatihlah jadi penguasa yang tidak zalim. Siap? Jadi penguasa yang nggak zalim. Dimanapun penguasa itu. Mau penguasa dalam rumah tangga, lingkungan RT, RW, lingkungan masjid, jadi penguasa, maka jangan zalim. Berikan hak kepada yang berhak. Maka kita berharap bulan Rajab kali ini Al-Aqsa kembali ke tangan umat Islam dengan kekuatan perang Hamas yang menjadi tumpuan utama itu. Inilah jamaah rahimakumullah. Jadi pelajaran bulan Rajab ini sangat spektakuler, sangat besar sekali tinggal saudara kita. Makanya tadi peduli dengan periode waktu. Ini bulan Rajab, sejarah membuktikan kemenangan Islam banyak di bulan Rajab. Perang Tabuk, bulan Rajab. Perang Salib, bulan Rajab dimenangkan. Nah tinggal sekarang kita mampu mengambil hal itu. Gimana caranya? Kita lihat. Apa yang kita lakukan dalam semangat bulan Rajab itu? Sebagaimana riwayat dari Abu Hurairah mengatakan, kalau Rasulullah SAW, Abdulus Siyam ba'da syahri Ramadan, syahrullah al-Muharram. Sebaik-baik berpuasa setelah Ramadan, berpuasa di bulan-bulan yang memuliakan, itu bulan Rajab. Salah satunya. Terserah puasanya, enggak mesti tanggal 1 saja. Mau 3 hari boleh, 8 hari boleh, 10 hari boleh. Yang enggak boleh, 1 bulan penuh enggak boleh.
Kayaknya saya Senin Kemis saja sama ayam ubed, silakan. Kenapa? Allah lipat gandakan di bulan Rajab ini semua kebaikan kita. Termasuk perbuatan dosa pun dilipat gandakan. Kenapa? Karena larangan berbuat zalim pada bulan Rajab. Makanya sekarang as-suluh, berdamai. Dalam rumah tangga berdamai, lingkungan tetangga berdamai, lingkungan RW berdamai. Enak damai itu. Kenapa? Untuk mensatukan kegiatan umat Islam. Kemudian ketika ada satu sahabat Nabi di Madinah dari kalangan Bani Rabi'ah, datang kepada Rasulullah mengatakan, "Ya Rasulullah, kami tidak bisa menemui Anda kecuali pada bulan Rajab saja." Kenapa? Karena antara kami dengan engkau ada suku atau Bani Mudor. Di mana Bani Mudor itu selalu berperang dan mereka berhenti perang kalau bulan Rajab datang. Makanya kesempatan kata utusan tadi datang kepada Rasulullah, minta ke Rasulullah. Apa kata mereka itu? Ya Rasul, murna perintahkan kami sesuatu yang kami kerjakan akan masuk surga. Dan kami sampaikan kepada generasi setelah kami ini. Apa kata Rasulullah sabdanya itu? Faqala Rasulullah SAW, amurkum bi arba wa anhakum an arba. Aku beritahu pada kalian 4 hal, aku larang 4 hal. Apa yang diperintahkan? Ubudullah wa la tusyriku bi syai'an. Sembahlah Allah, jangan kau sekutukan dia dengan apapun. Ini yang pertama perintahnya. Yang kedua, wa aqimus sholat. Tegakkan sholat. Yang ketiga, wa atu zakah. Tunaikan zakat. Yang keempat, wa utu al-khumusa minal ghanaim. Maka berikan 1/5 dari ghanimah pada Rasulullah, kepada Allah SWT. Artinya apa? Dikeluarkan sebagai infak fisabilillah. Ada pun larangannya, wa anhakum an arba, aku larang 4 hal pada kalian di bulan Rajab seperti ini. Apa itu? Pertama adalah anid duba. Itu permainan-permainan menggunakan tongkat sebagai bentuk pesta pora. Gitu ya. Kenapa? Itu melalaikan dari zikrullah. Kan orang Arab tradisinya gitu kan, kalau pakai tongkat itu. Ya. Bagi padang pasir itu. Yang kedua, wal hantam. Apa itu? Minum-minuman yang mabukkan. Bukan main hantem gitu. Ini wal hantam, minuman yang mabukkan. Yang ketiga, wal muzafat, artinya pesta-pesta yang disiarkan di mana-mana. Jadi secara berlebihan. Dan yang keempat adalah wan nakir, bersiul-siul ria, merasa merdeka saat itu, merasa bebas saat itu. Dilarang Rasulullah, makanya bulan Rajab bukan bulan untuk kita pesta-pesta, bukan untuk kita berleha-leha sampai meningkatkan kualitas maksiat kita. Nah sekarang di Saudi malah kita katakan itu kan di Riyadh ada miniatur Ka'bah, ya, yang dibangun seperti bangunan Ka'bah, ukurannya pun sama dengan Ka'bah, 12 kali 15, 12 ke atas tinggi 15 meter. Ternyata dijadikan sebagai panggung untuk pertunjukan nyanyi-nyanyi dan tari-tarian. Coba gimana pelecehan yang terjadi? Ini kita katakan orang Arab Saudi sendiri. Namun maka dikatakan membantu perjuangan Hamas atau Palestina untuk mendapat kemerdekaan Al-Aqsa dari kekuatan Zionis Yahudi. Dengan cara apa? Dengan harta kita. Kalau nggak mau berinfak dengan harta, minimal dengan pola kedua sebagai ijtihad para ulama dunia, dengan memboikot produk-produk yang berafiliasi pada Zionis. Gitu ya. Kenapa? Ini sangat terasa sekali. Mereka tidak mampu membangun lagi gara-gara produknya tidak laris. Ekonominya anjlok. Ini bagian dari jihad kita, namanya jihad syar'i dengan boikot syariah. Maka jangan kita bosan untuk mengingatkan saudara kita. Sekarang rame lagi udah. McD rame, apalagi? Kentucky rame, Starbucks rame. Mana kesadaran perjuangan kita? Katanya punya iman. Katanya peduli pada saudaranya yang teraniaya. Katanya punya musuh yang harus dilawan. Kok begitu aja sulit? Itu artinya apa? Kita harus punya kekuatan itu. Dan kemudian juga dengan doa yang tidak pernah putus. Baik dalam penut nazilahnya, doa habis sholatnya, kapan saja kita ingat Allah, kita minta Allah menangkan perjuangan ini. Dan yang terakhir, menjalin silaturahim yang berkesinambungan untuk menjaga keharmonisan hidup di dunia. Maka saya katakan di bulan Rajab seperti ini, jangan lagi diperbincangkan masalah khilafiyah. Masalah perbedaan pendapat dalam syariat, terutama masalah furu'iyah, rugi kita. Dunia akan melakukan perang-perang tempur yang besar ini. Kok kita masih bicara masalah furu'iyah saja? Kemana kita nanti?
Itulah jamaah rahimakumullah sebagai renungan kita pada pagi hari ini. Bagaimana cara kita menyikapi kejadian besar pada bulan Rajab. Mudah-mudahan ini terjadi pada zaman kita, bahwa di bulan Rajab ini Aqsa kembali kepada umat Islam lagi. Amin ya rabbal alamin. Silakan yang mau nambahkan komentar, silakan. Mana MC-nya tadi? Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perang Tabuk itu dipimpin oleh Rasul sendiri. Yang perang hari yang saya itu perang utama. Jadi ada bedanya. Perang Tabuk, Rasulullah yang ya, baik. Terima kasih. Jadi gini, emang banyak sejarah atau banyak pola sejarah itu tergantung siapa yang meriwayatkannya. Jadi kalau lihat dari sejarah saya baca itu, bahwasanya memang Rasulullah pertama mengutus dulu Zaid bin Sabit untuk memimpin warung itu. Rasul akan menyusul berikutnya karena menangani orang munafik dulu. Jadi Madinah itu ketika disuruh berangkat masih pada males-malesan, maka Zaid suruh berangkat duluan. Membuat kurang lebih 30.000 pasukan itu untuk menghadang masuknya orang-orang Romawi 40.000 orang. Emang itu kita, emang Rasul akan datang karena maksudnya gozwah dia, bukan syariah. Tapi maksudnya saya maksud tadi 30.000 ini dibawa duluan berangkat. Karena jaraknya dari kota Madinah ke Tabuk kurang lebih 650 kiloan. Jadi dari sini Semarang gitu. Jadi jalan duluan, itu belum ada kereta cepat. Jadi menempuhnya nggak cukup sehari 2 hari gitu ya. Nggak ada kereta cepat masalahnya. Makanya jalan dulu. Tapi akhirnya Rasul nyusul juga. Yang betul gitu. Artinya hal ini kita katakan kenapa sebagai bentuk Rasul mempercayakan kepada bin Sabit bin Harisah untuk memimpin pasukan terlebih dahulu sebagai wafud atau utusan dari Rasul. Terima kasih Pak, karena beliau ahli sejarah, mainnya buku mulu. Nah, lahir mungkin atau lagi. Waalaikumsalam. Seorang ustaz seluruh hadis kaca adalah masuk di etika itu baik, terima kasih. Lagi-lagi sampaikan, inilah katakan bahwasanya sesuatu informasi tergantung siapa yang meriwayatkan. Kadang-kadang ada sampai ke ulama ini, nggak sampai ke ulama yang lain. Memang kita katakan para ulama sepakatnya hadis-hadis tentang keutamaan Rajab yang sifatnya rincian itu memang doib. Imam Ghazali mengatakan menggunakan hadis doib untuk qabulitul amal dibolehkan. Jadi bukan palsu tapi doib. Doib itu ya riwayatnya terbatas di satu orang atau nggak masyhur. Kalau palsu kan nanti nggak ada dasarnya sama sekali. Jadi dasarnya apa? Ini umumnya aja coba. Kata Rasulullah, Abdulus Siyam, ya ini badas Ramadan, asyam asrul hurum. Ini kan hadis sahih. Kenapa? Karena Rasulullah ditanya, puasa yang bagaimana yang utama setelah Ramadan? Itu puasa di bulan memuliakan. Salah satunya bulan Rajab, bulan memuliakan. Kok didoibkan, bahkan dipalsukan? Kan keliru. Makanya dikatakan itulah memahami suatu, makanya harus dari beberapa kecil. Nah, silakan untuk perbandingan masalah peringatan baca kitab Nailul Autor. Jadi Ali Asyaukan dalam hal ini menjelaskan tentang sejauh mana derajat kedoipan hadis itu dan mungkin hadis-hadis ini sebagai hadis yang masyhur. Yang jelas kalau puasa 1 hari sepertinya begini, 8 hari begini, itu baru doib sifat. Kenapa? Nggak ada sumbernya seperti itu. Tapi kalau keutamaan puasanya, sholatnya, zikirnya, silahkan saja. Karena keumuman kemuliaan bulan Rajab itu. Al-Quran mengatakan fala taglimu fi anfusakum. Kan dimaknai, bukan dibiarkan begitu saja. Jadi saya kira itu. Insya Allah mudahkan kita memahami ya syariatnya dengan kesadaran kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Cukup saya kira untuk memberikan manfaat pada kita semua dan mohon maaf atas kekurangan lebihnya dan Allah memaafkan segala kesalahan kita semua. Mari kita baca alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.